Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat spesial, terima kasih udah klik video ini. Ya, kali ini kita akan bercerita tentang seorang pasien saya yang tidak percaya akan adanya makhluk lain. Ya, sebut saja ya namanya seorang itu namanya Rudi. Rudi ini dia berprofesi sebagai ojol di kota kita ini juga. Jadi dia itu menderita suatu penyakit. Kalau dibawa ke rumah sakit, kata dokter dia itu mengalami yaitu kanker usus. Jadi mungkin karena dia takut dioperasi atau biaya yang begitu mahal. Ya kalau biaya kan udah BPJS kan. Mungkin kita rasa mungkin dia takut dioperasi. Jadi dia mencari pengobatan alternatif di Google. Alhamdulillah ya berjumpalah pengobatan kita, yaitu pengobatan syar'i, pengobatan surat Al-Fatihah, ramalan, dan indigo. Ya waktu itu dia datang sini sekitar jam 2 siang. Datang, saya suruh masuk dan kita bercerita. Kemudian menanyai dia apa yang dialaminya penyakit, dan dia mengatakan bahwa dia itu mengalami sakit perut yang udah begitu lama, tapi tidak dia rasakan sekali, malah dia abaikan. Disangkanya penyakitnya ini ya penyakit biasa aja, cukup dengan obat-obat dari warung-warung aja. Tetapi itu tidak memberikan bantuan atau kesembuhan pada perutnya tadi, malahan bertambah parah. Sampai-sampai dia mengeluarkan kotoran ya, hajatnya darah. Setelah itu lendir. Kadang makan aja dia tidak mau makan. Makannya cuman 2 suap, habis itu udah lagi, perutnya tidak mau menerima lagi. Habis makan buang hajat, tapi yang keluar tadi itu darah. Setelah itu lendir, itu aja kan. Dan akhirnya ya dibawalah ke dokter, cek ke dokter. Tahu-tahu penyakitnya kata dokter yaitu infeksi usus, harus dioperasi. Ya seperti saya bilang tadi, mungkin karena takut dioperasi maka dia mencari pengobatan alternatif. Akhirnya saya tengok, saya bilang sama dia, ya alhamdulillah kamu sampai di sini, ya, jumpa dengan kita di sini. Sebetulnya penyakit kamu ini, kalau saya tengok, ini bukan penyakit medis, tapi penyakit non medis. Apa itu Pak penyakit non medis? Penyakit non medis yaitu penyakit ya, yang disebabkan oleh makhluk astral ya, yang menumpangi tubuhmu, dan itu udah lama di tubuhmu. Makanya lama kelamaan maka dia akan memakan jaringan-jaringan yang di dalam perutmu, seperti yang dapat dideteksi oleh dokter tadi yang mengatakan bahwa kamu itu adalah penyakitnya kanker usus. Wah, kalau itu Pak katanya saya kurang yakin. Ya kalau kamu kurang yakin ya ngapa datang ke sini? Kalau di sini pengobatannya pengobatan alternatif, yaitu pengobatan non medis kebanyakan. Medis ada juga. Asalnya medis itu mungkin dari non medis bisa menjadi medis. Akhirnya berdebatlah tentang hal percaya dan tidak percaya.
Dan dia ingin membuktikan kalau memang itu ada, katanya. Coba buktikan di depan saya. Ya mana bisa, makhluk gaib mana bisa dibuktikan di depan dia, kecuali kita bukakan mata batinnya, baru dia nampak bisa melihat. Tapi kalau seseorang itu tidak yakin akan adanya makhluk astral tadi, walaupun bagaimanapun kita buka mata batin, karena keyakinan dia tidak ada, kemauan dia tidak ada, ya sama tidak ada, bohong. Tidak bisa. Akhirnya berdebat terus. Saya tanya, berapa persen kamu keyakinan kamu bahwa makhluk astral itu tidak? Saya yakin 100% itu tidak ada, Pak. Ini ilmu dari mana kamu dapat sendiri? Kalau bisa sampai kamu tidak yakin hal seperti ini? Ya karena saya belum pernah jumpa. Oh, begitu. Ya kadang-kadang orang yang begitu juga. Dia ibaratnya kalau udah jumpa baru dia yakin. Kalau tidak jumpa tidak yakin. Jadi kalau tidak menyesuaikan, ya kita itu belajar dari Al-Quran, kita tidak akan bertemu. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan percaya kepada yang gaib. Yang gaib tadi bukan Allah aja. Ya, seperti jin gaib, nggak nampak begitu. Setan nggak gaib, nggak nampak begitu. Jadi percaya pada yang gaib tadi bukan kepada Allah saja, tetapi pada ciptaannya juga. Seperti jin dan iblis tadi. Ya akhirnya gini aja. Ayo sekarang, ayo ke ruang meditasi saya. Nanti kamu rasakan apa yang kamu rasakan. Kita keluarkan apa yang di dalam perut kamu itu, kita keluarkan. Ya, dia masuk ke ruang tadi. Sampai di dalam, ya saya bilang sama dia, ya, izinkan saya pegang kepalamu. Kalau saya suruh baca Al-Fatihah, kamu baca Al-Fatihah dalam hati. Ya Pak. Nah, saya mulai lah. Ya, saya pegang kepalanya, saya bacakan. Tak berapa lama, menjerit dia. Aduh Pak, kok berat kali ini Pak? Biarkan aja, masukkan terus. Akhirnya dia tidak sadar. Makhluknya tadi, yang di dalam perutnya tadi, yang saya tengok seperti ular tadi, itu ibaratnya mau keluar dari mulut. Sampai mulutnya itu, lidahnya itu terjulur, badannya naik ke atas, habis itu dihempaskan ke bawah. Untung saya tangkap. Habis itu diulanginya lagi, naik, dihempaskannya lagi. Sampai dia seperti ular, melata gitu. Saya tanya, tak mau jawab pula, diam aja. Tetap dia menjulur ke lidahnya. Juga dengan disisan, itu tadi. Akhirnya saya usahakan bagaimana mengeluarkan. Saya tarik. Alhamdulillah. Akhirnya lepaslah ular tadi dari badan, dari mulut dia tadi keluar. Baru dia lemas. Saya biarkan aja. Setelah dia udah nampak agak begitu ada tenaga sedikit, barulah saya dudukkan. Gimana? Ada apa Pak? Kok bisa saya seperti ini? Itulah. Kenapa kamu tidak sadar? Karena tubuh kamu itu tadi udah ditempeli atau dirasuki oleh makhluk gaib tadi. Makanya kamu gak sadar lagi. Akhirnya saya kasih minum. Ya, sebelumnya itu saya zikirkan dulu airnya, saya minum sama dia. Muntah yang dikeluarkan itu ya berbentuk darah. Lendir darah itu aja keluar.
Ya duduklah, selesai itu. Nah saya tanya bagaimana? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah, udah agak ringan. Jadi gimana sekarang? Berapa persen kepercayaan kamu lagi sama yang kayak gitu? Ya Pak, 100% saya percaya. Jadi manusia ini nampaknya begitu. Kalau udah ada buktinya, baru dia percaya. Tapi kalau belum ada, dia tidak percaya. Malah bisa-bisa dia mengatakan, ya, kita ini bilangnya sirik. Dikatanya kita sirik. Kita bukan minta pada selain Allah, kita bukan menduakan Allah, malah kita memusuhi. Musuh yang nyata adalah itu, setan dan iblis. Itu musuhnya. Akhirnya saya bilang sama dia, gimana? Bisa enggak kamu malam ini tidur di sini, menginap tempat saya? Karena saya mau menengok reaksinya. Jangan-jangan kamu keluar nanti, datang lagi, masuk lagi. Jadi saya minta sama kamu untuk malam ini kamu di sini. Ya enggak apa-apa. Ya, kebetulan saya pun gak ada istri, gak ada anak. Saya cuma ngontrak kos. Ya lah, gak apa-apa. Habis maghrib, kita kasih makan. Apa katanya? Bersyukur kali. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Kenapa? Biasanya saya makan 2 suap. Yang masuk ke dalam perut saya 2 suap. Sekarang malah yang tinggal 2 suap. Wah, alhamdulillah. Berarti tidak ada perubahannya. Alhamdulillah Pak. Gak ada sakit perut saya makan lagi. Ya itulah alhamdulillah. Oh, di dalam tubuh kamu itu yang seperti ular, yang ular tadi itu udah keluar. Ya itu yang menggerogoti makanan kamu, yang menggerogoti usus kamu. Memang kalau orang mata awam kan nampak. Ya akhirnya malam tidur sini, subuh saya bangunkan, sholat subuh, kita kasih sarapan, ya, buang hajat dia. Setelah itu dia pun bersyukur lagi. Alhamdulillah Pak, gak ada keluar darah Pak. Saya tetes pun gak ada keluar darah, gak ada lendir, udah kayak biasanya Pak. Ya alhamdulillah. Akhirnya cerita-cerita, barulah di sana terungkap kenapa dia bisa sampai sakit seperti itu. Ya saya bilang sama dia, kamu ini bukan disantet, tapi kamu ini, makhluk ini menempel mungkin ya karena dia suka sama kamu, atau ada sesuatu ritual yang tidak selesai. Dia akuinya. Ya Pak, saya pernah dulu di Jawa menuntut ilmu, tapi tidak tuntas, tidak selesai. Karena ya seperti keyakinan saya tadi itu, saya bahwa tidak yakin bahwa itu makhluk astralnya tidak ada atau yang gaibnya tidak ada. Jadi nggak udah berlawanan dengan batin saya, makanya saya tinggalkan aja. Saya pulang ke kampung saya. Nah itulah. Karena kamu menuntut tadi, makhluk tadi itu masuk ke tubuh kamu, dan kamu tidak tahu apa yang akan kamu berikan sama dia tadi. Maka dia merusak tubuh kamu. Jadi itulah, kalau kita menuntut, tuntaskan, jangan separuh jalan. Disitulah awalnya penyakit kamu kalau kita. Ya Pak. Ya pernah saya itu dikubur katanya 3 hari 3 malam sebatas leher ini aja, kata dia ya. Kubur. Jadi ritual yang
yang tidak sanggup dia tuh tidak mau dia ceritakan. Katanya tidak masuk logika lagi katanya. Akhirnya dia tinggalkan, pergi dia dari perguruan itu, dari gurunya. Pulang dia. Alhamdulillah ya, Rudi ini ya, semenjak itu tidak jadi dioperasi. Sampai dia check up ke rumah sakit, saya suruh. Bagaimana hasilnya? Coba cek ke rumah sakit. Alhamdulillah, kata dokter, oh, kok tidak ada lagi penyakit. Di sini saya mengatakan bukan saya itu hebat, tidak ya. Tetapi saya mengatakan bahwa kesembuhan itu datangnya dari Allah. Yang Maha Penyembuh itu ya Allah. Alhamdulillah Allah memberikan kesembuhan kepada Rudi tadi. Kita di sini hanya sebagai perantara aja. Bukan kita yang menyembuhkan, tetapi Allah yang Maha Penyembuh. Alhamdulillah dia nggak jadi dioperasi, sampai sekarang sehat dan masih juga sering kesini main. Nah, itulah tadi ya cerita bagaimana kalau kita yang pertama tidak percaya akan adanya hal gaib, ya. Yang kedua, kalau berburu itu hendaknya sampai tuntas dan jelas apa ilmu yang kita tuntut. Jangan separuh jalan dan akhirnya merusak ke dalam tubuh kita. Nah, untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Nah, jangan lupa subscribe-nya, like, komen, share juga boleh, sebanyak-banyaknya. Ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.